Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 17 6A 26 kelompok 4 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan dalam tugas proyek kali ini, yaitu modul komputer forensik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ryan Andreas Aprilia Ronda dengan NIM 17220697 dan juga ada rekan-rekan saya yaitu Indra Prima Ramadhani dengan NIM 17220829, Niko Trirawan dengan NIM 17220413 dan juga Yoga Pratama dengan NIM 17220856. Berikut materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Ya, di sini ada pengertian komputer forensik yang dimana kata forensik ini berasal dari bahasa Latin yaitu forensis yang berarti dari luar dan serumpun dengan kata forum yang berarti tempat umum. Di mana forensik ini adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Bisa disingkat ya sebentar. Forensik dalam bidang pengetahuannya menggunakan prinsip-prinsip sains untuk membantu proses penegakan hukum dan keadilan. Next. Sedangkan komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik ini dikenal sebagai digital forensik. Selanjutnya, Pe- Untuk tahapan forensik, yang pertama itu ada pengumpulan forensik. Tahapan pengumpulan informasi dalam forensik digital adalah proses memperoleh data yang relevan dari perangkat atau sistem yang dicurigai dengan tujuan menjaga integritas data tersebut agar bisa dianalisis secara sah dan valid. oke. Untuk yang kedua ada yang namanya analis atau bahasa Indonesianya analisis. Nah, tahap ini itu melibatkan pemeriksaan yang mendalam terhadap data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi bukti digital yang sangat signifikan. Ini mencakup dari data recovery, terus identifikasi aktivitas yang mencurigakan, dan juga rekonstruksi peristiwa yang terjadi. Nah, metode ini tuh dapat mencakup teknik-teknik seperti pemeriksaan file, dan juga analisis register sistem, dan juga recovery pada metadata yang sebelumnya kebetulan mungkin sudah dihapus oleh para pelaku. Seperti itu. Selanjutnya, Yang ketiga itu ada identifikasi. Yang dimana pada tahap ini eh, ahli forensik digital mengidentifikasi dan menetapkan bukti yang relevan dari analisis. Identifikasi dapat mencakup yaitu pengenalan pola, pencocokan data, dan pembuatan hubungan antar berbagai elemen bukti. Proses identifikasi juga membantu dalam memahami kronologi kejadian dan hubungan antar entitas digital yang terlibat. Next. Lalu tahapan forensik yang keempat adalah pemaparan atau presentation. Nah, tahap pemaparan ini melibatkan penyajian temuan forensik secara jelas dan komprehensif. Nah, ahli forensik perlu menyusun laporan forensik yang rinci, termasuk metodologi yang digunakan, temuan utama, dan kesimpulan. Laporan ini juga harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang teknis. Slide selanjutnya. yuk pengumpulan data. Pengumpulan data pada fase forensik ini adalah yang dimana tujuannya ini mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dianggap urgent atau penting dan bagaimana seluruh data dapat terhimpun dengan baik atau rapi.
Selanjutnya. Selanjutnya untuk tahapan pengujian. Tahapan pengujian dalam forensik digital adalah proses menganalisis salinan data untuk menemukan bukti digital yang relevan. Next. Oke, untuk tahap yang selanjutnya itu sama seperti metode yang tadi, ya sama seperti tahapan yang tadi, yaitu adanya analisis. Nah, analisis ini dapat dilakukan dengan cara beberapa metode. Dan tugas dari analisis ini mencakup banyak kegiatan, seperti yang tadi, recovery metadata, pengidentifikasian user yang terlibat secara tidak langsung, lokasi, terus reka ulang kejadian, perangkat yang digunakan, dan juga mempertimbangkan bagaimana caranya semua komponen itu saling terhubung yang dapat dihasilkan sebuah kesimpulan akhir. Selanjutnya, Lalu fase forensik selanjutnya adalah dokumentasi dan laporan. Nah, dokumentasi dan laporan ini eh, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama penjelasan alternatif atau alternative explanation, yaitu seorang analis mampu menggunakan pendekatan yang berupa metode untuk menyetujui ataupun menolak setiap penjelasan dari sebuah kasus atau perkara. Yang kedua adalah pertimbangan penilaian atau audience considerance, yaitu menyediakan data atau informasi kepada audiens yang sangat guna dan diperlukan. Yang ketiga adalah actionable information, yang merupakan sebuah proses dokumentasi laporan yang mencakup tentang identifikasi actionable information yang diperoleh dari sekumpulan jumlah data terdahulu. Selanjutnya, ya, selanjutnya adalah metode forensik. Yang pertama, nah, NIST ini merupakan metode untuk melakukan analisis terhadap barang bukti digital atau untuk mendapatkan informasi dari bukti digital. Nah, NIST ini merupakan organisasi pemerintah di Amerika Serikat dengan misi mengembangkan dan mempromosikan penilaian, standar, dan teknologi untuk meningkatkan fasilitas dan empat kualitas kehidupan. Kegiatan utamanya adalah meneliti berbagai ilmu untuk mempromosikan dan meningkatkan infrastruktur teknologi. Lalu yang kedua adalah National Institute of Justice atau NIJ. Metode National Institute of NIJ ini terbagi menjadi 5 tahapan, yakni identification, collection, examination, eh, analisis, dan reporting atau tahap pelaporan. Selanjutnya, Selanjutnya itu metode forensik dengan Digital Forensic Research Workshop atau DFRWS, yang dimana metode DFRWS ini membantu mendapatkan bukti dan mekanisme terpusat untuk merekam informasi yang dikumpulkan. Nah, metode ini juga terdiri dari 6 tahapan utama. Yang pertama, identifikasi, kedua pemeliharaan, ketiga pengumpulan, keempat pemeriksaan, kelima analisis, dan keenam itu presentasi. Selanjutnya itu Systematic Digital Forensic Investigation Model atau SRDFIM, yang dimana SRDFIM ini dibangun berdasarkan framework yang diperlukan dalam dunia forensik dan berdasarkan framework forensik yang ada. Metode tersebut juga memiliki 11 step yang dilakukan dalam forensik, dimulai dari persiapan, pengamanan lokasi, survei, dokumentasi, pengamanan komunikasi, pengumpulan bukti, pemeliharaan, pemeriksaan, analisis, presentasi, hingga hasil akhir. Selanjutnya, oke, untuk metode yang selanjutnya itu ada yang namanya Integrated Digital Forensic Investigation Framework atau IDFIF. Ini merupakan sebuah framework yang telah dikembangkan sebagai standar metode penyelidikan. Nah, IDFIF ini memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama adanya pre-processing, yang kedua itu ada yang namanya proactive, yang ketiga itu ada yang namanya reactive, dan yang keempat itu ada namanya post-process. Untuk metode selanjutnya itu ada yang namanya Integrated Email Forensic Analysis Framework atau I IEFAF. Yang pertama itu dia terbagi menjadi dua, yaitu static forensik. Itu melakukan
pemeriksaan duplikat yang disebut salinan disk untuk mengambil konten memori seperti file yang dihapus, riwayat penelusuran web, fragmen file, koneksi jaringan, pembukaan file, riwayat login pengguna, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada yang namanya live forensic, yaitu sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan barang bukti secara langsung, terus informasinya dikumpulkan dan juga dianalis, dan sehingga menghasilkan yang namanya laporan akhir. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada pengertian hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa. Berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat mentaati hukum yang ada. Hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warga saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warga dengan adil dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Oke, yang pertama itu adalah setelah tadi kita mempelajari yang namanya ah, pengertian hukum dan juga semua tadi metode forensiknya, itu ada yang namanya asas hukum. Asas hukum itu merupakan bisa dibilang adalah hukum itu di bawah kekuasaan sebuah kedaulatan negara dan juga merupakan hukum yang paling tua yang dipatuhi oleh masyarakat sekitar dan itu berlaku pada wilayah tertentu atau dalam sebuah negara tertentu. Oke, selanjutnya. Yang kedua itu ada asas personalitas atau asas nasionalitas aktif, yang dimana asas tersebut itu memiliki hukum pidana suatu negara yang mengikuti kemanapun warga negaranya. Jadi dengan demikian hukum pidana Indonesia akan selalu mengikuti warga negara Indonesia kemanapun ia berada. Next. Lalu asas ketiga adalah asas perlindungan atau asas nasional pasif. Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negara atau di luar negeri. Nah, peraturan ini akan berlaku jika perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara yang bersangkutan atau negara dari pembuat pembuat eh, pelanggar tersebut. Lalu selanjutnya, Untuk selanjutnya ada asas universal. Asas universal adalah prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa suatu negara dapat mengadili pelaku kejahatan tertentu tanpa memperhatikan lokasi kejahatan atau kewarganegaraan pelaku atau korban. Oke, setelah kita belajar tadi tentang asas hukum dan juga pengertian hukumnya, apa sih yang dilarang dalam UU ITE itu? Yang pertama itu adalah konten ilegal. Konten ilegal ini adalah seperti kita memberikan sebuah ujaran kebencian kepada orang, sebuah promosi perjudian seperti yang sedang sekarang lagi naik daun yaitu judol. Terus ada muatan-muatan yang tentang keasusilaan seperti kalian menebarkan link pornografi ataupun ujaran kebencian terhadap sara atau suku, agama, ras tertentu yang berisi sebuah ancaman kekerasan, yaitu sesuai dengan pasal 27, 28, dan 29 UU ITE. Nah, selanjutnya itu ada akses ilegal, yaitu sebuah tindakan di mana seseorang itu berusaha dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses barang elektronik atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun untuk memperoleh informasi.
yaitu dengan menerobos, melanggar, melampaui, dan menjebol sistem pengamanan. Itu ada dalam pasal 30 UU ITE, guys. Selanjutnya, Lalu selanjutnya adalah illegal interception atau penyadapan ilegal. Nah, eh, lah, cybercrime yang ini adalah setiap orang dengan sengaja melakukan intersepsi eh, kepada eh, sistem elektronik milik orang lain. Nah, baik yang tidak menyebabkan perubahan maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan atau pengertian informasi elektronik. Nah, peraturan ini dicantumkan di pasal 31 UU ITE. Lalu yang kedua adalah data interference atau gangguan data. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan hukum, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan atau mentransfer suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pasal ini ada di eh, peraturan ini ada di pasal 32 UU ITE. Selanjutnya. Untuk selanjutnya itu ada sistem interference atau gangguan sistem. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, itu pada pasal 33 UU ITE. Yang selanjutnya itu ada misuse of device atau penyalahgunaan perangkat. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang dan sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu, yang ditunjukkan agar sistem elektronik menjadi dapat akses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan yang dilarang. Itu ada di pasal 34 UU ITE. Nah, selanjutnya ini ada computer related fraud and forgery atau penipuan dan pemalsuan yang berkaitan dengan komputer. Yang dimana kegiatan penipuan atau pemalsuan komputer ini dilakukan untuk melakukan fake elektronik atau komputer agar terlihat seperti original atau asli. Dan itu ada di pasal 35 Undang-Undang ITE. selanjutnya. Selanjutnya adalah ini adalah beberapa selanjutnya adalah berbagai bentuk perbuatan cybercrime dalam European Convention on Cybercrime. Yang pertama adalah delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan sistem komputer, yaitu mengakses sistem komputer tanpa hak menangkap atau mendengar pengiriman dan pemancaran. Ketiga, tanpa hak merusak data, tanpa hak mengganggu sistem, dan menyalahgunakan perlengkapan. Yang kedua adalah delik-delik yang berhubungan dengan komputer, pemalsuan, dan penipuan. Yang ketiga adalah delik-delik yang bermuatan pornografi anak atau konten related offensive. Nah, lalu yang keempat adalah delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta atau copyright. Selanjutnya. Nah, untuk contohnya itu ada yang namanya pencurian data Tokopedia, yaitu Tokopedia pada waktu itu diserang oleh hacker, di mana Tokopedia ini data para penggunanya dicuri, meliputi nama lengkap, tempat tinggal, tanggal lahir, email, nomor telepon, password, hingga aktivitas transaksi. Ya, Selanjutnya juga untuk pihak Tokopedia juga bertindak cepat untuk melakukan tanggung jawab untuk mengubah kata sandi dan berhasil mengamankan kata sandi dan data pembayaran pengguna. Hal ini berkat kata sandi yang dilindungi algoritma sehingga membuat para hacker jahat ini memerlukan waktu lama untuk meretas. Sayangnya pada saat itu data pribadi tetap bocor di dark web dan data yang berisi 91 juta catatan berhasil terjual. Next. Contoh kasus selanjutnya itu ada serangan Pusat Data Nasional. Serangan ini dimulai setelah Windows
defender di nonaktifan yang memungkinkan peretas untuk mengeksploitasi celah tersebut dan merusak sistem. Akibatnya sejumlah layanan pemerintah termasuk imigrasi mengalami gangguan besar. Peretas yang dikenal dengan nama Brand Shipper kemudian menuntut 8 juta US dollar sebagai tebusan untuk membuka data yang terkunci, tetapi tuntutan ini ditolak oleh pemerintah. Oke, betul. Serangan ini berakhir dengan sejumlah langkah pembuktian dan pengungkapan oleh peretas pada 3 Juli 2024. Brand shipper ini memenuhi mereka dengan memberikan kunci dekripsi secara gratis. Meskipun mereka mengancam akan memberikan data yang telah dicuri jika pemerintah tidak mengakui peran mereka dalam insiden tersebut. Beginilah contoh kasus dari cybercrime. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Sis, man. Sis, man. Sis. Bentar, bentar. Sis.